Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tahun 1994, 1995. Tahun saya akhir ngaji di pesantren di Banten. Jadi pada tahun itu, tepatnya tahun 1995, saya jualan di pasar. Karena waktu itu kan daerah pasar itu terus makin rame, dan juga disitulah saya jualan. Ada suatu tempat, sebenarnya tempat itu masih ada sampai sekarang. Cuma saya udah lama, udah puluhan tahun gak jualan lagi. Karena udah ikut UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Makanya saya pindah ke tempat lain karena mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri yang udah lulus. Nah, yang mau saya ceritain bukan itu, tapi ketika saya masih jualan. Ketika saya masih jualan itu, langganan saya banyak orang-orang Chinese. Orang-orang Jawa yang jualan soto waktu itu kan, nasi uduk, atau apalagi lah itu yang malam-malam itu. Pakai tenda itu udah ada pada tahun itu. Kemudian juga ada yang paling banyak orang belanja itu, yang paling saya senang ketika ada orang baru mau buka jualan. Mesti dia beli bangku plastik, mesti dia beli piring, gelas, sendok, segala macam lah perlengkapan tuh. Pada tahun itu dia belanja banyak. Pada tahun itu kan uang 10.000 masih berlaku itu. Masih tinggi. Kalau kita lihat film Sidul, itu si Sarah ninggalin uang 10.000 di opletnya Sidul. 10.000, kalau sekarang setara 100.000. Waktu itu kan. Jadi waktu itu saya jualan, paling enak itu, paling suka kalau ada orang baru mau mulai jualan. Nah, yang saya perhatikan nih, mula-mula saya nggak ngeh. Ada dari antara langganan-langganan saya itu, ada suatu orang yang berpenampilan biasa aja. Pernah saya tanya, Mas jualan apa? Dia bilang jualan kayak semacam somai. Nah, ini ajaibnya, anehnya begini. Ketika dia belanja ke tempat saya, itu warung saya yang saya jual itu rame sampai sore. Saya kan tutupnya sore. Jam 5, jam 6 kalau udah hari Minggu tuh jam segitu. Saya kan gak kemana-mana. Karena ngaji pun udah selesai, udah gak ngaji lagi. Lagi sekolah SMA. Itu saya sore. Kalau hari Minggu bahkan sampai sore itu. Kalau misalnya sekolah, saya tutup jam 12-an tutup. Karena buka pagi, jam 12-an tutup. Kalau nggak ada yang gantiin, karena saya harus sekolah pada sore hari. Nah, orang itu kalau belanja, si Mas itu kalau belanja, dia itu mesti warung saya rame sampai sore itu. Bahkan pernah saya tutup agak malam sampai jam 7-an lewat. Nah, jadi sekali, 2 kali, 3 kali saya perhatiin. Lama-lama sama saya jadi menarik. Orang ini kalau dia belanja mesti warung gua rame nih, kata saya. Itu saya belum tahu lagi apa sebabnya. Pokoknya asal dia belanja mesti rame. Pernah saya bilang sama bapak-bapak, ada suatu orang kalau dia belanja mesti warung kita rame nih sampai sore nih. Nah, mana orangnya? Orangnya jarang-jarang kelihatan, dia jarang-jarang belanja. Pokoknya kalau dia belanja rame. Nah, ada juga sih orang-orang yang belanja yang mereka itu pakai, misalnya dia ngambil mangkok ayam, katakanlah 10 losin, dia bayar sehari 10.000 sampai habis gitu. Nggak apa-apa, saya terima juga. Lalu ada rak piring orang beli, saya terima juga. Tapi yang buat itu bayar tunai biasa aja itu, belanja biasa. Tapi yang aneh saya, asal orang itu dia udah belanja, si Mas itu udah belanja, mesti rame orang saya. Saya nggak tahu apa sebabnya. Nah, ketika saya udah sekolah, udah kuliah, bertemu dengan banyak-banyak macam orang, saya baru tahu bahwa ada orang yang memang jangankan dia yang jualan, orang lain aja jualan, dia yang beli, itu jadi rame warungnya. Apa sebabnya? Ketika saya bertanya, dibilangnya ada suatu ulama bercerita bahwa beliau itu punya suatu kawan, apabila kawannya itu belanja, itu warung itu akan rame bahkan sampai malam hari. Karena saya juga merasakan sendiri begitu. Rupanya beliau berkata bahwa orang itu membiasakan sholat duha dari umur belasan tahun. Nah, ketika saya di pesantren kan itu biasa itu. Sholat duha dari umur kita masih SMP, udah sholat duha tuh diajarin. Sholat duha antara berapa rakaat aja, minimal 8 rakaat, setelah 2 rakaat 8 rakaat sholat duhanya. Nah, itu begitulah datangnya rezeki. Saya juga merasakan gitu, kok warung ini rame-rame terus gitu. Dan pada saat itu saya juga ngamalin sholat duha.
Mesti saya ngamalin sholat duha itu di musola atau ada tempat kecil untuk sembahyang, ada ada tempat wudunya memang dibuat di situ dan saya sembahyang di situ. Antara 2 rakaat sampai 4 rakaat aja itu. Ya saya karena kebiasaan di pesantren aja ngikutin dan saya nggak tahu rahasianya, rupanya seperti itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini kan disebutnya ini keberkahan sholat duha yang dibiasakan oleh orang-orang. Mungkin ya kita nggak tahu, orang si Mas itu dia membiasakan sholat duha, barangkali saya nggak tahu. Dan itu kejadian udah puluhan tahun baru saya tahu rahasianya. Bahwa orang yang sholat duha itu jangankan dirinya sendiri, orang lain jualan dia beli, itu pembelinya luar biasa itu ngikutin. Ke bawah, ketarik. Memang ada yang seperti itu. Ketika kita baca buku Agus Mustafa itu kan kenapa kita berada di Ka'bah itu, kita nggak merasa yang namanya lelah. Kita nggak merasa lelah di Ka'bah itu. Karena kita, nah inilah bagian dari keberkahan melaksanakan sholat duha setiap hari. Sebab itulah kita membiasakan sholat duha. Mudah-mudahan ada berkahnya. Kita membaca buku Agus Mustafa itu dikatakan bahwa energi kebaikan yang ada di seputaran Ka'bah itu nempel pada orang, akan kena pada orang yang ada di sekitarnya. Karena kan Ka'bah itu udah lama, udah ratusan tahun, udah ribuan tahun bahkan orang beribadah, berbuat kebaikan di situ. Itulah nempel di situ keberkahannya. Itu loh kita makanya kalau di masjid-masjid yang udah lama, udah tua itu seperti Masjid Raya di sini, itu kan kelihatan adem gitu kan. Beda dengan masjid-masjid yang baru dibikin, itu masih belum adem. Mungkin karena karena keberkahannya belum terlalu banyak, jadi belum kena ke kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya ketika ada hamba Allah yang soleh, yang dia mengerjakan sholat duha dari dulu udah bertahun-tahun, itu keberkahannya nempel ke kita juga. Sehingga warung yang didatengin sama dia, itu pembelinya juga jadi rame. Nah, itu barang yang wajar kalau kayak begitu. Rasanya begitulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Inilah keberkahan dari melaksanakan sholat duha setiap hari yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri waktu saya masih berumur antara 17 sampai 16 tahun. Untuk itu setelah ngaji di pesantren dan jualan. Saya melihat sendiri bagaimana ada suatu orang yang apabila dia belanja di warung saya, mesti warung saya menjadi ramai. Mungkin dia mengerjakan sholat duha yang kita nggak ketahuan kan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.